Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Besari dari kelas manajemen C akan mempresentasikan makalah kewirausahaan mengenai studi kelayakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (TBK) atau Gojek dalam mempertahankan bisnis survival di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Latar belakang, Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ikut terimbas karena COVID-19, sehingga penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan juga menurun. Pengguna aktif layanan Gojek akan menurun setiap harinya sekitar 14% dari rata-rata mingguannya. Bisnis startup seperti Gojek ini mengalami penurunan yang cukup besar, di mana perusahaan sendiri belum mendapatkan keuntungan karena hampir setiap layanan mengalami penurunan yang cukup banyak. Gojek merupakan layanan yang sudah tersebar di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia dan menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dan Gojek sendiri juga merupakan salah satu bisnis startup yang memberikan sumbangan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Saat ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek di tengah pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan sebelum terjadinya masalah ini. Pemerintah telah menerapkan PSBB yang dimana menambah penurunan pelanggan karena sudah tidak boleh lagi pergi antar daerah maupun berboncengan. Yang pertama itu ada rumusan masalah, bagaimana cara Gojek untuk mempertahankan perusahaannya, dan analisis kelayakan bisnis PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan aspek pasar, SDM, dan aspek keuangan. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana cara Gojek untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID saat ini, dan mengetahui kelayakan bisnis PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar, SDM, dan aspek keuangan. Di pembahasan ini, yaitu Gojek merupakan layanan transportasi berupa ojek online, di mana ini akan sangat memudahkan pengguna untuk mengaksesnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aplikasi Gojek, para pengguna dapat mengakses berbagai macam layanan yang disediakan. Kurang lebih ada 20 layanan yang terdapat pada aplikasi Gojek sendiri. Gojek sendiri memberikan dampak ekonomi yang cukup besar untuk Indonesia, yaitu salah satunya di akhir 2018, Gojek menyumbangkan sekitar 44,2 triliun rupiah bagi perekonomian Indonesia. Gojek dalam mempertahankan bisnisnya, mereka selalu membuat inovasi-inovasi baru, mengutamakan kenyamanan dan kecepatan, serta berusaha untuk menimbulkan dampak sosial positif di lingkungan masyarakat. Gojek melakukan kampanye menjaga jarak atau social distancing dalam proses pengiriman makanan maupun barang dengan pembayaran menggunakan GoPay. Gojek juga mengedukasi para mitra GoFood untuk lebih menjaga kesehatan dalam proses membuat serta mengemas yang dilakukan secara higienis sehingga kebersihan tetap terjaga. Gojek di tengah pandemi COVID-19 saat ini sangatlah mengalami penurunan yang cukup besar karena hampir semua layanan yang disediakan mengalami penurunan pelanggan. PSBB yang telah diterapkan oleh pemerintah menambah kesulitan karena larangan untuk keluar dari daerah. Untungnya sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, Gojek mendapatkan fundraising sebesar 1,2 miliar US dollar yang diyakini dapat membawa bisnis startup ini akan tetap bertahan cukup lama untuk kedepannya. Gojek juga telah menghilangkan salah satu layanannya, yaitu Gorek, yaitu ojek roda 2, di mana Gojek akan tetap mematuhi aturan diterapkan pemerintah untuk tidak berboncengan jika mengendarai kendaraan roda 2. Dengan menghilangkannya layanan ini sebenarnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan. Apalagi di masa pandemi saat ini, untuk memutuskan rantai penyebaran virus dan mematuhi peraturan yang sudah diterapkan, maka layanan ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Analisis yang pertama dilihat dari aspek pasar yang ada di masyarakat. Mengenai Gojek, perusahaan tetap menerima pesanan tapi tidak untuk penumpang, seperti layanan antar makanan, antar paket, dan lainnya. Itu masih dilayani, tetapi tetap memperhatikan keamanan dan driver harus menggunakan masker serta sarung tangan. Walaupun mengalami penurunan, perusahaan seoptimal mungkin untuk tetap memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek SDM. Di saat pandemi COVID-19 ini, banyak driver yang tidak bekerja. Jikapun mereka bekerja, mereka akan mengalami sepi pelanggan. Ditambah dengan anjuran bekerja dari rumah, perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu para mitra dalam menghadapi masalah ini. Penghasilan tidak mencukupi memaksa driver tetap pergi bekerja di luar sana. Sehingga di masa pandemi saat ini, banyak sekali driver yang terpaksa
berhenti bekerja dari Gojek untuk sementara dan mencari pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu adalah dari aspek keuangan. Hasil analisis terhadap aspek keuangan pada masa pandemi COVID-19, yaitu menurunnya penghasilan yang diterima perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus mencari alternatif lain agar setidaknya mitra-mitra bisnis tetap bisa mencukupi kebutuhan mereka. Para petinggi perusahaan Gojek yang akan mendonasikan 25% dari gaji mereka selama 12 bulan ke depan. Gojek juga mengajak masyarakat untuk tetap mengisi saldo GoPay sehingga pembayaran yang dilakukan tidak perlu dengan bersentuhan langsung. Dan masyarakat juga bisa melakukan pembayaran mulai dari listrik, pembelian pulsa, dan layanan lainnya tanpa harus keluar rumah dan tanpa harus bertemu langsung. Selanjutnya itu ada kesimpulan, penurunan secara drastis pendapatan perusahaan Gojek dikarenakan pandemi COVID-19 membuat mereka mengalami penurunan pendapatan. Driver tetap bekerja walaupun pemerintah sudah mengimbau agar tetap di rumah saja, tetapi jika tidak bekerja maka mereka juga tidak memiliki pendapat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah juga tidak pasti adanya, karena sebagian dari mereka banyak tidak menerima bantuan tersebut. Pemerintah dalam menyalurkan bantuan harusnya menyeluruh dan lebih memperhatikan lagi daerah-daerah lain. Banyak orang di luar sana yang tetap bekerja dan mencari uang, walaupun sebenarnya mereka takut akan adanya COVID-19, tetapi bantuan yang diberikan pun tak kunjung mereka terima, sehingga keadaan ini pun memaksa mereka untuk tetap keluar dan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada saran, pemerintah di saat pandemi ini dan dilihat dari peraturan yang telah diterapkan seperti PSBB, di mana ini berpengaruh pada segala aspek kehidupan. Bantuan yang diberikan seharusnya lebih optimal lagi karena banyak dari khususnya driver Gojek banyak yang kehilangan pelanggan mereka yang menyebabkan penghasilan menurun. Gojek sendiri juga harus lebih memperhatikan dan mengutamakan keamanan, kebersihan dan kesterilan yang diterapkan dan memberikan berbagai bantuan untuk para driver seperti memberikan hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan lainnya agar tidak terjadinya penyebaran virus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.